Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Hari ini hari Selasa 15 Februari 2022. Pada hari ini kita bertemu dengan kelas 11 MIPA 2 pada sesi 1. Yang maksudnya kelompok 1. Tapi pertemuannya pertemuan kedua. Oke. Kita masih mempelajari bunyi. Bunyi itu disampaikan kemarin cepat, lambat bunyi, dan pipa organa. Untuk sekarang kita akan mempelajari intensitas bunyi dan efek Doppler. Oke. Kita pahami dulu gejala gelombang bunyi. Oke. Ya. Gejala gelombang bunyi terdiri dari refleksi, itu pemantulan. Pada pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang. Refleksi bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan gaung atau kerdang karena bunyi pantul dan bunyi asli datang bersamaan. Ini kalau yang kita keluar dulu dari sini, kita keluar dulu dari sumur, bukan sumur pompa ya, sumur sing karakan kan lo ya. Kamu di bibir sumur arah ke bawah, Anda teriak, bunyi masuk ke bawah, langsung mantul lagi ke atas. Kamu akan dengar lagi. Berarti itu terjadi pemantulan. Oke. Tapi pada gedung yang besar, pakai pengeras suara, itu bunyi kan akan menyebar ke segala arah. Kalau tidak ada peredaman suara, itu suaranya nggak enak. Karena apa? Kamu akan menerima gelombang datang dari sumber suara sama gelombang pantul, gitu loh. Ya lah. Karena ketika itu suaranya kan nggak bingung. Maka paling nyaman ya diberi peredam suara, gitu ya. Jadi pada mana bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang. Hukum pemantulan gelombang nanti kita pelajari pada topik optik ya, hukumnya. Tapi nanti bunyi itu bisa memantul, gitu loh. Bisa pahami dulu. Yang kedua, refraksi, pembiasan. Oh ya. Pada pembiasan bunyi berlaku hukum pembiasan gelombang. Ya. Karena bunyi itu gelombang, tadi berlaku hukum-hukum gelombang. Refraksi gelombang menyebabkan petir malam hari terdengar lebih keras daripada petir siang hari. Oke. Ya. Pada malam hari Anda dengarkan itu suara lebih keras. Karena apa? Karena pada malam hari itu udaranya lebih dingin. Nek lebih dingin itu lebih rapat udaranya. Kalau lebih panas kan memuai udaranya. Berarti renggang. Paham nggak? Nek panas udaranya merenggang. Nek dingin udaranya merapat. Itu ini loh. Kalau merapat maka suara itu akan lebih keras. Gitu loh. Oke ya. Udara di atas berbeda. Nek siang itu lebih dingin, malam lebih panas di atasnya. Kalau di bawah pada siang, udah di bawah, siang itu lebih panas. Nek malam lebih dingin, udah di bawah. Refraksi, bahwa petir itu kan dari atas. Ya, nek siang hari di bawahnya kan lebih renggang, jadi kan dari rapat ke kurang rapat. Nek malam di bawah lebih rapat, ini dari kurang rapat ke rapat gitu loh. Maka bunyi petirnya ini jelas. Difraksi, pelenturan. Bunyi mudah mengalami difraksi karena memiliki panjang gelombang yang besar. Di pelenturan itu apa sih? Pembelokan. Ya. Karena panjang gelombang. Jadi difraksi itu pelenturan, tahu ya. Interferensi. Interferensi itu perpaduan. Perpaduan itu minimal ada dua. Interferensi dua buah gelombang bunyi
koherent akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interaksi konstruktif dan produktif. Nek bunyi itu akan terjadi suara keras dan suara lemah. Kalau cahaya terjadi terang gelap. Betul tak? Nek bunyi terjadi keras lemah. Nek cahaya terjadi terang gelap. Dan oke. Beda lintasan dengan konstruktif. Kalau konstruktif itu perbedaannya kelipatan lambda. Nek kelipatan lambda nek puncak lembah kabeh. Nek kelipatannya n lambda. N kuwi apa? N itu bilangan bulat. 1 2 3 dan seterusnya. Betul? Ya, bilangan bilangan asli. N itu bilangan asli, sorry, benar-benar. Hitung 1 2 3 pertama kali menghitung itu bilangan asli gitu. Ya, ada bulat itu setelah meningkat lagi. Terus bilangan cacat. Bilangan asli, maaf. Terus itu nek konstruktif, tapi nek destruktif itu selisih setengah. Berarti n plus setengah. Kemarin pada fase itu kan yang dipakai pecahan itu. Itu yang dipakai pecahan itu. Ini mbok piro wae enggak penting itu. Mudah tak? Tidak pakai setengahnya. Jadi kalau di setengah lambda, yang satu di puncak, yang satu di lembah. Ini dijumlah kan 0 gitu loh. Ya, kan karena tak sampaikan pada soal kayak animasi itu ada di pelajaran kemarin, ya, pada gelombang stasioner. Ada itu animasinya. Dan jumlahnya 0, akhirnya nggak ada hitamnya gitu. Warna hijau dengan warna merah. Hijaunya kanan, merahnya ke kiri, terus perpaduannya naik maksimal puncak, naik minimal hilang hitamnya gitu loh. Ya, oke. Jadi ini pada hilang itu berarti itu destruktif, melemah. Oke. Oke ya. Itu nanti akan dipakai pada babak selanjutnya. Sekarang efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Syarat ada bunyi itu ada berapa anakku? Yang kemarin ada berapa? Ada 3. Apa saja? Adanya sumber bunyi. Sumber suara sama. Terus adanya medium pelambat. Terus ada lagi apa? Pendengar. Ya lah. Dia ngomong kayak apa, bantara kayak apa, dia bilang cerita di sana ada ini, nggak ada pendengar, ya nggak ada bunyi kan? Betul? Salah satu hilang tuh nggak ada bunyi. Jadi bunyi ada 3. Ya, jelas Doppler ini ada sumber. Ada sumber, ada pendengar. Nah, kan yang dibicarakan S itu sumber, P ini pendengar. Ini frekuensi pendengar, ini frekuensi sumber. V ini kecepatan bunyi di udara. VP itu kecepatan pendengar. VS itu kecepatan sumber bunyi. Betul nggak? Ini rumusnya nih. Saya sejak SMA saya ngapakan ini boleh, ngapakan cara lain juga boleh. Tapi saya lebih hafal gini, FP, ini bener kabeh rumusnya loh. Saya lebih suka ini. V plus minus VB sama dengan Fs V plus minus F Vs V ya. Ini ngomong paling angel ini loh. F karo V itu ucapan yang sulit. Sekolah balik loh ya. F karo V. Sindur F sing ngisor V gitu loh. Ya. Ini kan sama, pun hanya nulisnya yang beda. Oke. Ya. Oke. Untuk mengatakan arah, ini apakah satu saja arah pendengar ke sumber itu positif. Udah. Satu saja dihafalkan. Lainnya nggak usah dihafalkan. Loh kok nggak dihafalkan? Iya. Iki nggak pedoman. Nek searah positif sama nek berlawanan berubah itu loh. Oke, contoh ini, oke ya. Ini kan kamu udah menentukan satu tadi.
pendengar ke sumber itu positif ya. Tentukan satu, apakah siji bae. Rasa kakek. Nah, terus selanjutnya ini. Kan ada ini. Ya. Terus ada di sini. Ya. Ini ada. Bagaimana tandanya ini? Ini sama ini kan searah. Berarti ini positif, gitu loh. Ini berlawan arah negatif, ini berlawan arah negatif, gitu loh. Mudah nggak? Dia pakai satu C. Nek wis ngerti siji, terus liyane nek sing searah sana. Nek sing berlawan arah beda, gitu loh. Aku ngarep ngatakan pendengar ke sumber boleh, sumber ke pendengar boleh, gitu loh. Ya, oke ya. Bisa paham itu? Plus minus ini kan di sini masih plus minus, jadi Anda tahu nih. Oke. Nanti akan lebih jelas kamu lihat contoh soal. Maka contoh soalnya banyak dan kamu mudeng gitu loh. Ya, meskipun duduk ya, nggak apa-apa. Oke. Ini sudah terbahaskan nih contohnya. Persamaan efek Doppler ini, ya, ini adalah apa? Dengan tidak mengabaikan angin. Kalau yang di bawah itu anginnya diperhitungkan. Nah, angin piye? Angin itu paling gampang ngapalkan. Angin menuju kita pendengar. Angin ini kecepatan angin ya. Kecepatan angin menuju pendengar. Tandanya apa? Coba Anda bayangkan pada di sini di sebelah timur ada masjid. Terus ada angin dari timur ke barat. Suaranya tambah keras atau tambah lambat? Ini anak-anak bunyi. Ini ada sumber bunyi. Sini manusia pendengar. Anginnya ke sana. Tambah keras atau tambah lemah? Tambah keras. Gitu loh. Udah lah. Satu dia pakai kecepatan angin menuju pendengar positif gitu loh. Udah lah. Si tidak nih gitu, pucin nih kene. Nek iki pucin nih gitu loh. Oke. Ini kecepatan angin ini. Kecepatan angin ini. ini. Oke gitu. Ya. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka FP bernilai positif. Udah tadi ya. Penulisannya kan hati-hati ya. VP itu begini ya. Nah, kamu nulisnya begini, tak salahkan ya. Udah tak? Indeks itu harus di bawah ya. Oke. Jika sumber bunyi menjadi pendengar, maka VS ini bernilai positif. Jika arah angin searah dengan arah lambat bunyi, maka BB bernilai positif. Ini kunci-kunci pokok. Sekarang yang akan kita bicarakan pelayangan. Apakah pelayangan itu adalah intervensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensinya sedikit. Misalkan frekuensinya 310 dengan 315. Kan bedanya sedikit. Berarti itu terjadi pelayangan. Nah, ya. Nah, pelayangan bunyi membantu intervensi konstruktif dan destruktif yang disebut layangan. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi berurutan. Ya, frekuensi layangan dapat dihitung FL ini F1 min F2 ini diberi tanda harga mutlak. Harga mutlak ini mudah ya garis ini ya. Namanya absolut. Nah, harga mutlak itu tidak ada negatif. Dua balik rawa pakai tanda harga mutlak, nanti akhirnya positif gitu loh. Udah dah absolut atau mutlak gitu. Oke? Selanjutnya intensitas gelombang bunyi. Ya. Intensitas gelombang bunyi adalah daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus dengan arah rambut gelombang.
I, I. Apa? Ada daya. Daya itu P. Daya itu adalah apa? P. Ya. Ada daya gelombang yang digunakan melalui bidang seluas satu satuan. Seluas satuan itu A. Berarti apa? P per A. Gitu loh. I-nya intensitas bunyi, satu watt per meter persegi, P ini daya gelombang, satuannya watt. A-nya luas. Nah, kalau intensitas, kalau lebih dari satu, ini di jumlah saja intensitasnya. Ada berapa intensitas? Jumlah saja. Tanpa memperhitungkan arah. Itu ya. Terus, kebanyakan sebuah soal bahwa I itu sama dengan P per A. I itu kan P per A. Nah, ini P. A-nya itu mesti karena bunyi. A-nya luas, Bu. Luas bola itu mesti 4 BR kuadrat. Gitu loh ya. Oke. Selanjutnya, kalau ada soal I1 sekian, R1 sekian, agar R2-nya diganti sekian, berapa I2-nya? Itu loh. Kan bubuhan I dan R toh. Lainnya enggak ada. Kalau soal seperti itu berarti dikatakan I sebanding dengan seper R kuadrat. Itu loh. Ini bukan sama dengan, tapi sebanding. Nah kan nyari I2-nya. I2 per I1. Ini dengan sini kan berbanding terbalik kuadrat. Karena berbanding terbalik ini ya dibalik. R1 per R2 dikuadratkan. Itu loh. Pasal seperti itu. Oke. Oke ya. Ini perbandingan ini loh. Dibalik tadi itu ya. Sama ini. Persamaan jarak gelombang dari sumber terhadap amplitude dan intensitas bunyi. Ini asalnya ini. Di sini. Taraf intensitas bunyi adalah 10 kali logaritma perbandingan intensitas bunyi dan intensitas ambang bunyi. Intensitas ambang bunyi itu intensitas yang terendah yang masih didengar manusia tanpa terasa sakit. Itu intensitas ambang bunyi yang terendah. Besarnya berapa? 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Jadi perbandingannya ini. Satuan apa? Desibel. Ya. Aku suka dengan ya. Ini dimusan nih ya, I per I0. Ini 10 itu karena satuannya desibel, ingat. Gabungan sumber bunyi dengan taraf intensitas bunyi identik memiliki hubungan. Contohnya ini. Sebuah mobil punya taraf intensitas sekian, berarti sebuah mobil itu TI1. Bila ada 100 mobil berbunyi bersamaan, berapa taraf intensitasnya? Jadi TI1-nya diketahui tadi N1-nya 1. Bila 100 mobil berbunyi bersamaan, N2-nya 100. Udah tak? Berarti TI2 yang ditanyakan, TI2 sama TI1 plus 10 log N2 per N1. Gitu loh. Karena akan lebih keras kalau itu 10 mobil. Ya lah, 100 mobil. 1 mobil sekian, 100 mobil lebih keras. Maka plus, oke. Nek dengan jarak bagaimana? Hubungan taraf intensitas bunyi dua sumber bunyi yang berbeda jarak. Nek jaraknya lebih jauh, kan intensitasnya lebih rendah. Jarak. Berarti TI2 sampai TI1 min 20 log R2 minus 1. Kan lebih rendah. Di situ yang harus kita pahami. Nah, ini pakai logaritmi. Saya tidak menerangkan matematiknya karena waktunya mepet. Oke ya. Aplikasi gelombang bunyi. Aplikasi gelombang bunyi antara lain sonar, sound navigation and ranging. Sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Nah, ini bunyi dipantulkan ke bawah terus balik lagi ke atas. Ya. Pada kamera untuk mendeteksi jarak benda yang akan ini pada kamera benda akan difoto. Atau mungkin juga bisa pakai laser itu untuk tembakan ke sana, pakai kamera, pakai laser untuk menembakkan peluru kendali. Tembakan peluru gitu loh.
rang. Pada mobil untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitarnya. Mobil sekarang udah bagus-bagus. Jadi anak alarmnya mundur, tek tin ngikik, berarti berhenti, kemudian naik kendaraan. Rem mungkin nabrak. Ya, dulu nabrak jeber, marahin yang lain. 2. Pengukuran kedalaman laut. Kedalaman laut diukur dengan vatometer dengan mengukur selang waktu yang dibutuhkan untuk menerima kembali pulsa ultrasonik yang dikirimkan. Kan PP makan saya kayak tadi bagi 2 karena ini selisih bagi 2 kali waktu. Mendeteksi keretakan pada logam. Keretakan logam dideteksi dengan temide menggunakan bunyi ultrasonik. Ada di sana ada bisa ada bunyi, berarti ada retak. Nah, orang kan karena bunyi meneruskan itu loh. Ultrasonografi USG adalah pencitraan medis untuk melihat bagian tubuh menggunakan bunyi ultrasonik. Kelebihan USG lebih aman daripada sinar X. Sinar X aja ya, X-ray ya, MRI dan CT scan. Dapat melakukan pencitraan penggambaran 3 dimensi organ-organ dalam tubuh. 3 dimensi tahu ya, itu kayak hidup gitu loh. Kalau jantung dilihat diputar kita ya, dilihat gitu loh. Dapat mendeteksi perbedaan sel dan jaringan normal dengan abnormal. Kelima, mengukur kelajuan darah. Kelajuan darah dapat diukur dengan menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kelajuan aliran darah. Jadi berdasarkan dicek nanti kelajuannya bisa. Oke, gitu pengetahuan saya ini. Ya, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.